Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eksternal Pratama di ISP Channel. Kali ini kita akan ngebahas sedikit tentang electrical, ya mungkin kelistrikan, lebih enaknya kelistrikan. Dimana kelistrikan yang akan saya bahas kali ini adalah kelistrikan bodi sepeda motor. Kenapa kok saya bahas? Karena ini ada kejadian lucu, dimana kejadian ini terjadi pada sepeda motor saya yang ada di Bandung saat ini. Jadi ceritanya di masa pandemi seperti ini, kebetulan motor itu tidak kepake karena adik saya juga udah pulang ke sini. Jadi maksudnya udah pulang ke Lombok, sedangkan motornya saya titipin di Bandung dan memang motor ini jarang digunakan. Cerita lucunya apa? Jadi pada saat motor ini jarang digunakan, disimpan, dan ini saya titip di rumah teman saya. Nah kebetulan dia punya bengkel, punya workshop, dan ya motor ini kadang dipakai sama dia juga, tetapi jarang karena memang dia juga ada motor pribadi yang sering dia gunakan. Dan selama disimpan di sana, ternyata ada hal yang sangat menarik dan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kenapa? Jadi hal ini bisa terjadi pada siapapun, dan hal ini bisa terjadi dimanapun. Walaupun kita sudah antisipasi sedemikian rupa, tapi ini saya yakin bisa terjadi pada siapapun dan kapanpun. Apa itu? Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, kita bumper dulu. Ya, oke. Nah, jadi kejadiannya adalah kelistrikan bodi sepeda motor ini dimakan oleh tikus. Tahu tikus kan? Nah, jadi tikus ini entah apa pikirannya. Kok bisa-bisanya dia masuk ke dalam bodi sepeda motor. Motor ini Vario 150 yang ISS, dan motor ini ya ceritanya ya mungkin disimpan, jadi ya namanya jarang dipakai hanya sekali minggu. Dan ceritanya motor ini sudah dipakai sekitar seminggu yang lalu dan kemudian diparkir, disimpan. Ternyata pada saat dihidupkan lagi, kenapa kok selalu fuse yang ada di sistem tersebut putus, dan dicoba untuk menggunakan fuse yang lebih besar. Pada saat digunakan ternyata fuse itu panas. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Biasanya kalau hal itu terjadi, itu terjadinya karena adanya arus pendek atau konslet. Nah, bisa terjadi konslet itu dari mana? Ya kemungkinan ada beberapa komponen yang terbakar, kemudian antara positif dan negatifnya itu terhubung karena kabelnya panas, dan kemudian mungkin bisa saja adanya komponen-komponen yang lain yang memang terjadinya kerusakan dan mengakibatkan hubungan arus pendek atau konslet tersebut. Nah, makanya saya sangat mungkin belum bisa belum bisa membayangkan hal itu terjadinya pada bagian mana, kemudian terjadi pada posisi yang apa, dan akhirnya saya coba minta teman untuk bongkar kira-kira apa penyebabnya. Dan waktu itu sempat menelpon saya, lapor ke saya kalau motor itu tidak bisa di starter. Pertama di starter hidup, kemudian mati. Nah ternyata yang membuat dia mati itu adalah karena fuse-nya tadi putus karena terlalu bukan terlalu lama, maksudnya terjadi konslet atau arus pendek pada sistem kelistrikannya. Dan hal ini bisa merusak ke semua sistem kalau terjadi yang namanya konslet. Dan mudah-mudahan tidak terjadi pada komponen besarnya, yaitu pada ECU-nya atau ECM-nya, Electronic Control Module. Ini yang kita hindari. Kalau ini sudah terjadi pada Electronic Control Module-nya, maka biaya besar menanti. Dan akhirnya pada saat itu kita ngobrol, kemudian kita cari solusinya kira-kira apa yang terjadi. Dan laporan berikutnya adalah lampu belakang tidak bisa menyala, kiri kanan dan lain sebagainya tidak bisa menyala. Lampu sen maksudnya, jadi sen kiri kanan tidak bisa nyala, kemudian lampu rem tidak nyala, kemudian lampu kota atau tail light-nya juga nggak nyala. Akhirnya waktu itu saya minta coba dibuka
bagian belakang, karena untuk Vario 150 itu bisa dibuka pada bagian belakangnya saja untuk melihat apakah bola lampunya yang putus. Ditakutkan di sana terjadi yang namanya konslet. Nah, kemudian dilakukan dibongkar, dibuka. Setelah dibuka, ternyata apa yang terjadi? Disitulah terjadi hal yang mengejutkan sekali, sangat mengejutkan. Kenapa kok hanya di bagian belakang saja? Ternyata di situ terjadi yang namanya konslet pada kabel bodinya. Hal itu terjadi karena apa? Bukan karena sistem kelistrikannya yang error atau rusak, tetapi karena kelistrikannya itu dimakan oleh tikus. Jadi dimakan oleh tikus, akhirnya apa? Isolator pada kabel tersebut habis dan menyisakan beberapa helai kabelnya, itu kan menggunakan kabel serabut, dan itu yang menempel. Nah, pada saat itu menempel, disitulah terjadi yang namanya arus pendek. Kejadiannya seperti ini, dan saya sudah dikirimkan fotonya seperti ini. Nah, jadi pada saat kita lakukan pemeriksaan, teman saya langsung kirimkan gambarnya, kemudian gambarnya ternyata habis total, dan semua kabel bagian belakang itu digerogoti oleh tikus. Entah apa yang menarik di bagian belakang motor itu, dan itu bukan sebuah daging ayam atau tulang ayam yang bisa dia grogoti dan sambil dia makan. Nah, itu kenapa kok bisa sekali namanya mencari bagian yang di bagian belakang pada bagian bodi. Dan akhirnya setelah dikirimkan ya bentuknya seperti ini, ada beberapa gambar yang saya tunjukkan, dan kejadiannya ya sangat cepat sekali. Motor itu baru beberapa hari digunakan, ya nggak sampai seminggu sebenarnya, kemudian diparkirkan. Ya memang tempat parkir mau itu di garasi ataupun itu ya seperti ini di belakang saya ini sebenarnya rawan sekali dengan tikus sebenarnya. Tapi mungkin nanti di akhir saya akan berikan tipsnya supaya tidak mengalami hal-hal yang seperti ini. Nah, jadi kabelnya putus itu di semua sambungan lampu bagian belakang, dan ada yang tersisa sedikit pada bagian lampu plat nomor. Jadi khusus untuk penerangan lampu plat nomor atau TNKB, di situ masih terhubung tapi sudah terkelupas, dan itu masih aman. Nah, yang jadi permasalahan pada bagian lampu rem, lampu kota atau taillightnya, dan lampu sen kiri dan kanan. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi semuanya sudah dimakan habis sampai putus, bahkan sampai yang terjadi namanya konslet. Antara positif dengan negatif itu terhubung. Dan inilah yang mengakibatkan sekring atau fuse itu terputus. Nah, akhirnya waktu itu ada dua pilihan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Lebih amannya sebenarnya kita akan menggunakan pilihan yang pertama, yaitu beli baru. Tapi kalau beli baru ya mungkin biayanya akan jauh lebih besar. Tetapi kita ambil pilihan yang kedua. Kita ganti dengan kabel yang ada yang menyerupai, tetapi AWG-nya atau ukuran kabelnya itu, AWG itu adalah American Wire Gauge. Jadi standar ukuran kabel yang digunakan untuk kelistrikan sepeda motor. Atau ya sebenarnya bukan sepeda motor saja, yang jelas untuk sistem kelistrikan. Nah, jadi akhirnya kita pilih untuk pilihan kedua. Karena kalau kita pilih pilihan pertama, yaitu kita beli baru, ya mungkin kita tinggal beli satu set soketnya, kemudian kita pasangkan, selesai. Tetapi yang jadi permasalahan adalah ya dengan kondisi pandemi seperti ini, pemasukan cukup sedikit, ya akhirnya kita menggunakan pilihan yang kedua. Oke, supaya biayanya lebih murah, dan akhirnya semua permasalahan selesai. Nah, pada saat dikerjakan semuanya sudah diganti satu persatu, kemudian dihubungkan dengan soketnya kembali, dan kemudian dirakit, kemudian diuji coba. Seperti ini dia videonya. Jadi ini adalah video percobaan setelah diperbaiki. Nah, jadi pada saat dicoba semua sistemnya sudah bekerja normal kembali. Lampu rem menyala, kemudian lampu taillightnya menyala, dan lampu sen kiri kanan menyala. Dan kebetulan motor ini juga sudah ada lampu hazardnya, jadi pada saat dihidupkan lampu hazardnya menyala.
dan itu semua sudah terselesaikan dengan baik. Nah, jadi saya berterima kasih banget dengan teman saya. Jadi dia punya bengkel juga, namanya RPM Workshop, dan ownernya adalah Rama Mega Widya Putra. Silakan nanti bisa di follow IG-nya, ada di bawah sini. Untuk daerah Bandung dan sekitarnya, Bandung, Cimahi, Bandung Barat, ya daerah situ, silakan follow IG-nya yang ada di bawah kolom deskripsi di bawah ini. Saya sudah cantumkan di sana. Jadi kalau teman-teman mau, ya di sana bisa pengerjaan pengecetan, servis dan lain sebagainya, silakan kalian bisa follow IG-nya di bawah. Oke? Nah, akhirnya semua permasalahan itu sudah selesai dan tidak ada lagi permasalahan yang ya mungkin yang sangat berarti, karena memang semua lampu-lampu yang ada di sepeda motor itu memiliki arti dan fungsi. Oke? Nah, terakhir saya ingin memberikan tips bagaimana caranya supaya tidak terjadi hal-hal yang serupa. Karena memang ini kita tidak tahu bagaimana tikus itu bisa masuk, ya mungkin di semua tempat bisa saja. Dengan kondisi seperti ini dan tempat parkir yang mungkin jarang kita kunjungi, akhirnya apa? Ya tikus berkeliaran dan lain sebagainya. Ya, jadi yang penting sekarang tipsnya adalah yang pertama, jadi kalau kita menyimpan kendaraan, ya selalu simpan di tempat yang memang minim adanya tikus. Bagaimana cara melihatnya? Ya mungkin kita harus sering dibersihkan, kemudian setidaknya kita harus sering mengunjungi, kita lihat, kemudian ya supaya tikus itu tidak sering berkeliaran sana. Karena biasanya kalau tempat yang jarang dikunjungi atau di tempat itu agak sedikit kotor dan memancing tikus untuk bersarang atau untuk mencari makanan atau untuk menikmati makanan atau untuk merusak. Nah, yang ini nih untuk merusak. Oke, jadi dia hanya digerogoti. Ya sebenarnya memang tikus itu kebiasaannya seperti itu. Tapi nah, kita harus menghindari itu supaya tidak terjadi hal-hal yang serupa. Dan ini bisa terjadi pada mobil ataupun sepeda motor teman-teman sekalian. Oke. Nah, kemudian kalau memang sudah seperti itu, tips yang kedua yaitu ya mungkin berikan di sekitar tersebut adalah box racun tikus, supaya kalau dia nanti ada yang datang, dia bisa masuk ke dalam situ dan terperangkap, atau perangkap tikus lah lebih tepatnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ya mungkin sering disemprot aja dengan anti serangga atau anti tikus, supaya tikus itu ya sebenarnya supaya lebih wangi-wangi sedikit dan tikus itu tidak tertarik untuk datang ke tempat itu. Ya mungkin karena waktu itu motor ini karena jarang dipakai, kemudian posisinya ada di bengkel juga, dan mungkin ya karena tikus sekarang banyak berkeliaran, ya mungkin itulah penyebabnya. Tapi tidak jadi masalah, akhirnya semua terselesaikan. Dan ketiga tips yang tadi itu cukup membantu buat teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan itu tidak terjadi sama teman-teman sekalian, karena ini sangat ribet, rumit. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena memang namanya kelistrikan, kita harus berhati-hati dalam pengerjaannya, karena itu bisa mengakibatkan kerusakan yang fatal pada sistem yang lainnya. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini, dan ya sebenarnya ini adalah curhat sedikit buat teman-teman sekalian apa yang saya alami. Walaupun motor ini tidak di sini, tetapi saya dapat laporan dari teman saya di sana dan saya ceritakan ke teman-teman supaya teman-teman juga bisa berhati-hati terhadap tikus ini. Oke, terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan akhir kata, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.